Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Pemirsa, alhamdulillah, kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesempatan ini kita akan membahas tentang hakikat penyusupan jin ke manusia atau ke badan manusia, ya. Penyusupan jin ke badan manusia. Realitas, ya, yang kita hadapi sekarang ini, baik di masyarakat, ya, kemungkinannya yang namanya jin menyusup ke badan manusia itu bisa saja terjadi. Bahkan jika jin atau setan itu ingin mengganggu manusia, dia memang harus menyusupi atau melalui badan manusia, ya. Menyusup melalui badan manusia, bisa berupa bisikan atau dia menyusup melalui badan manusia. Bagaimana menyusupnya nanti akan kita bahas, ya, selanjutnya. Ya, tentu saja dalam penyusupan atau penyusupan jin ini ke dalam badan manusia, ya, harus dengan dasar, ya, dengan dalil yang memungkinkan jin itu menyusup ke badan manusia. Sebab penyusupan jin ke manusia atau ke badan manusia. Kenapa jin itu bisa menyusup ke badan manusia? Ya, karena manusia lupa akan dirinya, lupa meminta perlindungan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya setiap muslim itu wajib menjaga dirinya, memelihara dirinya, membentengi dirinya, tentunya yang dibenarkan dan disunnahkan oleh syariat Islam. Misal seperti wirid, zikir, dan doa. Jika hal ini tidak dilakukan oleh manusia, maka akan mudah diganggu oleh jin, setan, dan hawa nafsunya sendiri. Jadi jin dan setan itu akan mempengaruhi hawa nafsu manusia untuk berbuat yang berlebihan dan melanggar syariat yang telah ditentukan di dalam Islam. Wirid dan zikir atau doa adalah obat atau dalam mengatasi atau menghadapi berbagai macam bahaya yang ditimbulkan oleh jin dan setan.
obat yang paling mujarab itu ya zikir, doa, dan wirid yang disunnahkan ya, yang disunnahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, sesungguhnya orang yang dalam mulutnya tidak terdapat sedikit pun dari ayat Al-Quran itu bagaikan rumah yang runtuh atau roboh. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Imam Tirmizi mengatakan hadis ini ya, hadis tersebut hasan sahih. Seperti kita ketahui ya, bahwa cara jin dan setan menggoda manusia itu dia mencari kelemahan ya, mencari kelemahan di dalam diri manusia itu sendiri. Apalagi manusia itu banyak melakukan dosa dan kemaksiatan, ini akan sangat mudah sekali disusupin jin dan setan. Jin dari kalangan setan atau setan dari kalangan jin, setan dari kalangan jin. Karena sifat setan atau dari kalangan jin ini sifatnya menggoda, menipu, menyesatkan manusia. Tetapi ada juga ya jin-jin itu yang bertakwa ya, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti layaknya kita umat, seperti layaknya kita manusia. Jadi ada sebagian yang memang menjadi umat yang muslim. Jadi dapat dikatakan umat karena dia merupakan golongan ya, umat jin, umat manusia. Dia ada umat manusia juga, ada yang muslim, ada yang non muslim. Begitu juga jin atau setan. Setan udah pasti dia membangkang ya, membangkang. Jadi jin yang membangkang itu disebut setan. Jin yang menolak syariat Islam ya disebut setan. Jin yang melanggar syariat Islam ya disebut setan. Syekh Ibnu Taimiyah ya, dalam kitabnya Iddah al-Dilalah fi umum al-Risalah menjelaskan bukti keumuman risalah Islam, mengemukakan beberapa sebab yang mungkin adanya penyusupan jin ke badan manusia. Secara singkat sebagai berikut ya. Pertama, kadang-kadang jin itu mengganggu manusia karena dorongan syahwat, mengikuti hawa nafsunya dengan kecintaan ya. Hal demikian seperti terjadi antara manusia dengan manusia. Tentu saja yang demikian termasuk perbuatan keji yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala.
Tentu saja ya, sebagaimana hal itu adalah diharamkan ya atas manusia. Dalam konteks ini mereka diperingatkan bahwa perbuatan demikian itu tidak boleh karena merupakan kezaliman atau perbuatan aniaya. Jika jelas kesalahan mereka, maka mereka dihukum dengan hukuman yang ditetapkan oleh Al-Quran dan Sunnah. Nah, dorongan bangsa jin yang mengganggu manusia ini maksudnya gini ya, melalui syahwat karena berlebihan ya, tidak terkendali ya, termasuk LGBT ya, lesbian itu termasuk, itu juga gangguan jin ya, gangguan seton. Dan banyak lagi sebenarnya hal-hal yang terkait dengan kecintaan yang berlebihan ya, berlebihan yang di luar ketentuan syariat. Kemudian yang kedua, menurut Syekh Ibnu Taimiyah ini, kadang-kadang apa yang mereka lakukan itu sebagai balasan atas apa yang mereka terima dari manusia, baik karena dilempar batu atau karena dikucuri air panas. Dengan tindakan seperti itu boleh jadi di antara mereka ada yang merasa sakit, bahkan ada juga yang mati. Meski dalam pandangan manusia hal itu tidak disengaja. Karena ada jin yang seperti itu juga manusia yang bodoh dan zalim, sehingga mereka berani membalas dendam dengan yang lebih kejam dari apa yang mereka terima. Dalam kondisi seperti itu, apa yang mereka terima, dalam kondisi seperti itu mereka ya, diingatkan oleh Islam bahwa apa yang terjadi atas mereka itu tidak disengaja, dan bahwasanya orang yang melakukan hal tersebut pun tidak mengetahui hal itu. Sedang orang yang tidak sengaja untuk menyakiti orang lain harus dibebaskan dari tuntutan dan siksaan. Sebab boleh jadi manusia hanya melakukan apa saja di rumah miliknya, seperti membuang air panas ke dalam lubang yang ditempati jin, dan sebetulnya jin itu tidak mempunyai hak untuk bertempat tinggal di tempat tinggalnya manusia tanpa izinnya ya. Nah, yang kedua ini menurut Syekh Ibnu Taimiyah ya, maknanya begini ya, kalau kadang-kadang kita itu di dalam rumah tidak sengaja gitu ya, membuang air panas, misalnya membuang air panas di selokan atau di mana ya, di sekitar tempat-tempat kamar mandi, itu tidak sengaja kadang-kadang. Yang di situ kita tidak melihat jin itu duduk atau sedang jalan atau apa itu ya, atau ada anak jin di situ sedang nongkrong, kita nggak ngelihat dia, tetapi mereka merasakan bahwa ada yang menyiramnya dengan air panas, seolah-olah mengusik gitu, mengusik mereka. Nah, hal seperti ini kan tidak sengaja, manusia itu tidak melihat, karena memang jin itu tidak boleh dia bertempat tinggal di tempat tinggal manusia tanpa seizinnya. Bagaimana mungkin penampakan dia itu tidak ada, tidak terlihat. Nah, jadi kadang-kadang mereka sembarangan juga di sekitar toilet, di sekitar kamar mandi, dan tuan rumahnya
atau anak-anaknya atau keluarganya diantaranya membuang air panas, kemudian mengenai ya fisik jin tersebut, mereka langsung tersinggung dan membalasnya dengan apa? Dengan cara menggoda manusia, dengan cara menyakiti manusia melalui ya misalnya pertengkaran di rumah atau apa. Wallahu a'lam ya, semuanya itu kan atas takdir Allah ya. Jika takdir Allah menentukan kita tidak celaka, ya berarti kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah yang sering terjadi, orang kesurupan atau orang kena gangguan jiwa ya seperti itu, terkadang-kadang seperti itu ya. Nah, yang ketiga, menurut Syekh ini ya, Syekh Ibnu Taimiyah di dalam kitabnya Idah al-Dilalah fi Umum al-Risalah, boleh juga apa yang dilakukan oleh jin itu sekedar perbuatan jahat yang iseng. Nah, jin yang iseng, rupanya ada juga ya jin yang iseng kepada manusia, yakni tidak ada tujuan yang jelas dan bukan pula dia membalas dendam. Hal ini seperti perbuatan yang dilakukan oleh bangsa manusia yang bodoh. Jadi ada juga yang bangsa jin yang bodoh ya, yang bodoh, yang sengaja ingin menggoda manusia. Kalau memang jin itu dia beragama Islam dan memiliki pengetahuan yang tinggi atau pengetahuan yang baik dia tentang Islam, tentu nggak akan mengganggu manusia. Seperti halnya manusia yang memiliki pengetahuan agamanya yang tinggi, yang baik, akhlaknya baik, itu nggak akan mau mengganggu manusia. Baik perkataannya yang menyinggung, baik perbuatannya, hatinya, itu enggak akan ya. Jadi dia bisa mengontrol dirinya. Begitu juga jin. Jika ada jin yang memiliki pengetahuan agama Islamnya baik, dia enggak akan menggoda manusia. Karena dia tahu bahwa baik perbuatan iseng yang dilakukannya kepada manusia itu sama saja dengan melakukan perbuatan dosa ya. Dan para jin-jin yang melakukan perbuatan itu juga akan mendapat hukuman yang setimpal terhadap perbuatannya. Nah, tidak diragukan lagi ya bahwa banyaknya dosa dan kemaksiatan serta jauhnya seorang muslim dari jiwa istiqomah. Nah, istiqomah ini perlu ya di dalam taat kepada Allah. Sangat berperan dalam menyiapkan kesempatan bagi jin dan setan untuk mengganggu dan menggoda manusia ya. Jadi kalau kita nggak istiqomah melakukan perbuatan atau nggak istiqomah kita taat kepada Allah ya, itulah kesempatannya jin untuk menggoda manusia. Dia mencari kelemahan iman di dalam diri manusia. Makanya kita selalu zikir, wirid, doa ya, supaya terjaga dari gangguan jin dan setan.
Pemirsa, demikian tadi ya beberapa hal ya yang terkait dengan penyusupan jin kepada ke badan manusia ya. Kita sebagai seorang muslim harus istiqomah ya, istiqomah taat menjalankan perintah, menjauhi larangannya ya, dan menguatkan badan kita atau hati kita dengan zikir, wirid dan doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, sehingga kita tidak akan mudah tersusupi oleh yang namanya jin dan seton. Setan dari kalangan jin yang sering menggoda atau mengganggu manusia. Sekian dulu Hepsibu Birson Raki Videoda Gaurosurus. Sampai jumpa lagi pada video-video selanjutnya. See you in the next video. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.